Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke fungsi kuadrat, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dulu. Oke, persamaan berarti kalau persamaan ditandai dengan tanda sama dengan. Kemudian ada bahasa kuadrat, berarti kuadrat itu adalah pangkat 2. Apanya yang pangkat 2? Yang pangkat 2 adalah variabelnya. Apa itu variabel? Variabel adalah pengganti. Nah, dia itu biasanya berupa X, Y, atau Z. Nah, jadi secara bahasa kita sebutkan bahwa persamaan kuadrat merupakan persamaan yang mengandung satu jenis variabel dengan derajat tertinggi variabelnya adalah 2, seperti itu. Itu adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C, dimana nanti A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa A-nya nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau dia sama dengan 0, maka dikalikan X kuadrat sama dengan di sini kan 0. Berarti sisanya adalah BX plus C. Maka tidak sesuai dengan definisi persamaan kuadrat. Maka di sini A-nya itu enggak boleh sama dengan 0 dan A, B, C-nya ini adalah elemen bilangan real. Nah, kita pada pembahasan kali ini akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini merupakan mencari bilangan yang sesuai untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi kita nyari X-nya itu tuh berapa biar persamaan kuadrat ini bernilai sama dengan 0, seperti itu. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kemudian dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama atau cara yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Dalam memfaktorkan ini ada beberapa jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah jenisnya seperti ini. Oke, ini jenis yang pertama. Jenisnya kalau misalnya ada bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, kalau jenisnya seperti ini nanti penyelesaiannya seperti apa? Oke. Jadi di sini ada caranya, yaitu yang pertama kita tulis dulu persamaannya, yaitu AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini kan keduanya memiliki X nih. Yang pertama X-nya ada 2, yaitu X kuadrat, dan yang kedua ada X doang. Artinya X-nya cuma 1. Kalau di sini X-nya ada 2. Nah, kalau keduanya punya X, berarti kita keluarkan dulu X-nya. Nah, setelah dikeluarkan, ini kan yang depan AX kuadrat. X-nya udah dikeluarin 1. Berarti kan masih punya 1 sama punya A. Berarti A X. Kemudian ditambah, karena X ini sudah keluar, maka sisanya adalah B. Oke, sama dengan 0. Nah, untuk mengecek apakah ini benar atau salah, kita pakai oret-oretan aja di sini. Misalnya ada X dikalikan AX ditambah B sama dengan 0. Apakah hasil ini sama dengan dia? Kita cek, berarti X dikali AX adalah AX kuadrat. X dikali B adalah BX. Ternyata sama dengan yang ada di sini, maka nilai ini sudah dinyatakan benar. Nah, kalau udah modelan seperti ini, berarti tinggal X-nya itu disama dengankan 0, dan kemudian yang ada di dalam kurung ini juga disama dengankan 0. AX plus B sama dengan 0. Nah, karena ini udah masih bentuk seperti ini, maka kita selesaikan. Berarti di sini AX sama dengan plus B-nya pindah kanan, dari plus menjadi min. Kemudian X-nya, karena di sini A dikalikan X, perkalian pindah kanan, maka akan menjadi pembagian, berarti menjadi min B per A. Nah, ini adalah penyelesaian untuk jenis pemfaktoran seperti ini. Langsung kita masuk ke contoh yang ada di sini. Oke, di sini ada contoh di mana tentukan akar-akar persamaan berikut. Ada nomor 1 dan nomor 2. Baik, kita jawab satu persatu.
Di sini yang nomor 1 adalah x kuadrat min 4x sama dengan 0. Keduanya memiliki x, berarti kita keluarkan dulu salah satu x-nya. Kita keluarkan. Nah, karena di sini itu nggak ada angkanya, di depan x kuadrat nggak ada angkanya, koefisiennya adalah 1. Berarti kita tetap tulis x doang di sini ya. Dikurangi 4. Karena tadi kan ini x-nya sudah keluar, berarti sama dengan 0. Kita selesaikan, berarti x-nya sama dengan 0, atau ini adalah simbol atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Karena di sini min 4 pindah kanan berarti sama dengan 4 ya. Maka himpunan penyelesaiannya atau akar-akar persamaannya adalah 0,4. Nah, selanjutnya yang kedua. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 2x kuadrat, kemudian ditambahkan dengan 3x sama dengan 0. Nah, lagi-lagi di sini keduanya itu memiliki x, maka x-nya kita keluarkan dulu. Baik, kita keluarkan x yang pertama dulu, berarti sisanya adalah 2x. Kemudian di sini x-nya sudah dikeluarkan, berarti sisanya adalah 3. Nah, 3-nya adalah positif ya. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita cari di sini himpunan penyelesaiannya, berarti x-nya sama dengan 0 atau 2x plus 3 sama dengan 0. Berarti 3 kita pindah kanan menjadi min 3, 2x sama dengan minus 3. Dan x-nya sama dengan, karena di sini 2 dikalikan x perkalian, pindah kanan menjadi pembagian, menjadi min 3 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3 per 2, 0. Nah, ini adalah untuk contoh dari faktor jenis ax kuadrat plus bx. Baik, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, ini adalah jenis yang kedua. Ada sedikit perbedaan dengan cara yang pertama. Kalau jenis yang kedua ini kita harus mencari dua bilangan, yaitu kita misalkan p dan q, di mana syaratnya dia syarat dari p dan q. Nah, syaratnya apa aja? Saat mereka ditambahkan, yaitu P ditambahkan Q, maka menghasilkan bilangan yang tengah, ini koefisien dari X yaitu B. Saat kedua bilangan itu dikalikan, maka menghasilkan bilangan C. Nih, konstantanya, berarti menghasilkan bilangan C. Kalau kita udah ketemu P dan Q, maka ubahlah bentuknya, nih caranya. X kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu kita ubah bentuknya menjadi x ditambah p dikalikan x ditambah q sama dengan 0. Nah, kalau udah modelan begini kita sama dengankan 0 untuk kurung pertama dan kurung kedua. Maka x ditambah p sama dengan 0 atau x ditambah q juga sama dengan 0. Nah, saat x ditambah p sama dengan 0, maka x yang pertama adalah p plus ke kanan menjadi min. Oke. Kemudian x yang kedua dari q pindah ke kanan karena plus jadi min. Nah, ini kita anggap sebagai x pertama dan itu adalah x yang kedua, seperti itu. Nah, maka penyelesaiannya adalah min p, min q nanti kalau misalnya sudah masuk ke contoh soal. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal di sini. Ada tentukan akar-akar persamaan berikut. Yang pertama ada x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Yang kedua ada x kuadrat min 3x min 28 sama dengan 0. Oke, kita jawab satu persatu. Untuk yang soal pertama, di sini ada x kuadrat min 8x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, kita tahu berarti nanti b-nya adalah ini, min 8, dan c-nya adalah 15. Jadi kita nyari bilangan p dan q itu saat mereka ditambahkan sama dengan min 8, saat mereka dikalikan dia sama dengan 15.
Nah, cari dua bilangan saat mereka ditambahkan min 8 saat dikalikan sama dengan 15. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kunci yang ini. Yang hasil perkaliannya itu 15. 15 itu perkalian berapa dan berapa? Yaitu ada 1 dikali 15. Karena di sini positif, berarti boleh positif dikali positif atau negatif dikalikan dengan negatif. Jadi min 1 dikali min 15 juga 15 kan? 1 kali 15 juga 15. Oke. Kemudian ada 3 dikali 5. 3 dikali 5. Karena dia positif berarti menghasilkannya sorry. Karena menghasilkan positif maka perkaliannya boleh negatif dikalikan negatif. Nah, setelah ketemu semua pasangan perkalian ini, kita hitung. Kedua pasangan ini yang dijumlahkan sama dengan min 8 itu yang mana? Kalau ini 1 ditambah 15 kan 16, berarti ini bukan. Min 1 ditambah min 15 adalah min 16, berarti dia bukan. Kemudian 3 ditambah 5 adalah 8, itu bukan karena yang diminta adalah min 8. Nah, kemudian pasangan yang terakhir ada min 3 ditambah min 5 sama dengan min 8. Nah, cocok dah dia. Nah, karena sudah cocok berarti kita anggap yang depan P, yang belakang adalah Q. Setelah ketemu dua-duanya itu, dua bilangan itu, kita langsung selesaikan ya. Ada x kuadrat min 8x ditambah 15 sama dengan 0. Berarti kita bentuk menjadi x plus p dikalikan x plus q sama dengan 0. Nah, p-nya tadi berapa? Min 3, berarti x dikurangi 3 dikalikan x dikurangi 5. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian masing-masing yang ada di dalam kurung kita sama dengan ke 0. X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 juga sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian yang pertama berarti X-nya yang pertama kita sebagai X1. Min 3 pindah kanan adalah 3. Yang X keduanya min 5 pindah kanan adalah 5. Oke, maka himpunan penyelesaian atau akar-akar persamaannya adalah 3,5. Oke, ini adalah penyelesaian yang pertama. Oke, sekian dari saya. Jika misalnya nanti ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk tugasnya boleh silahkan kalian latihan mandiri untuk contoh yang kedua. Semoga dimudahkan dalam pemahaman, diberikan keberkahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.